pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kemudian, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dari ayat ini, kita orang di dalam Kristus Yesus bisa berkata kita nggak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Amin. Jadi orang jatuh dalam dosa yang seperti yang pada umumnya katakan, oh dia jatuh ke dalam dosa, enggak. Ayat ini berkata dia jatuh ke dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Ini anaknya kita dalam Tuhan. Jadi kita nggak bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau melakukan kesalahan, jatuh ke dalam kasih karunia. Amin. Amin. Kan dikatakan di sini. Karena kita nggak di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia. Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, lihat di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini bisa menyimpulkan orang percaya tidak bisa jatuh ke dalam dosa, tapi jatuh ke dalam kasih karunia Tuhan. Jatuh ke dalam kebaikan, bukan jatuh ke dalam penghukuman. Amin. Paradoks kan? Ya, ini paradoks lagi. Inilah bahasa kasih karunia itu. Makanya saya percaya Tuhan berikan kita hati yang bersuka cita, hati yang mengerti pewahyuan. Jadi kita ini, kalau saya melakukan pelanggaran, kesalahan, saya nggak jatuh ke dalam dosa namanya. Ya orang umum mengatakan iya, general iya, Pak Tulus jatuh ke dalam dosa. Contoh saja. Ya, bukan contoh sih, kadang gagal juga kan. Nah, dalam hal apa? Ya dalam pikiran, dalam hal yang lain. Makanya kita mengerti kebenaran itu akan memerdekakanmu. Amin. Jangan biarkan menghukum. Ya, kalau kata Tuhan, kalau benci kepada saudara itu itu jatuh, bukan benar? Jatuh ke dalam, sama dengan orang melakukan pelanggaran. Tapi buat kita itu jatuh, namanya jatuh ke dalam pengampunan. Amin. Jadi gak bisa kita jatuh ke dalam dosa lagi. Haleluya. Amin. Itu makanya jatuh ke dalam pengampunan selalu. Amin. Kan ayat ini berkata semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak. Contoh, dosa saya adalah benci kepada seseorang, marah kepada seseorang. Itu sama dengan membunuh. Itu kan dosa sedikit lah kalau menurut umum ya, karena benci saja. Tapi kalau sempat udah memukul, itu dosanya makin banyak kan, karena udah tingkatnya lebih tinggi. Tapi semuanya itu akan pasti jatuh ke dalam pengampunan Tuhan. Amin. Bukan kalau saya dosa sedikit, marah kepada orang, benci dalam hati, oh Tuhan ampuni. Kalau udah mukul, bahkan kalau sudah kekerasan, mencelakai orang, oh tidak diampuni. Enggak. Sampai apapun nama dosa kesalahan itu tetap jatuh ke dalam pengampunan Tuhan. Amin. Ini kabar baik. Kalau ini kabar baik, membuat kita semakin bersukacita, semakin luar biasa untuk memberitakan tahun amat Tuhan sudah datang. Amin. Oke, dulu katanya Pak